Oke, selamat pagi semua. Ya, sila ambil tempat masing-masing. Sebentar lagi kita akan berlepas ya, guys. Oke, saya Cipe. Saya akan buat secara ringkas overview ini projek padi lah. Paling ringkas lah, kalau saya dapat 5 menit saya cobalah kan. 5 menit. Ni first ni apa yang saya mau highlight dengan anda semua. Yang logo-logo sini bawa adalah agensi ataupun sesiapa badan yang bekerja sama untuk menjalankan projek padi. First yang kamu perlu tahu di sini, prihatin dia punya dana projek padi ini daripada Kementerian Keuangan Malaysia under this one, prihatin Khazanah Nasional. Lepas tu dia turun kepada Yayasan Hasanah, terus kepada mana logo satu lagi nih? Oh ni Forever Sabah. So mencari-cari. And then kita ada kerjasama dengan KemOng, ada kerjasama dengan Kivatu KNF, ada GKC, ada Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, dan the last ending dia kita ada logo Wagas Datik. Itu nah hujung. Jadi next. Okay, ni asal usul projek padi. Kamu kenal ni apa benda lah ni? Kamu kenal itu? Inilah poin utama wujudnya projek padi. Di mana bila COVID-19 melanda di kita punya tempat, and then ada desas-desus berkenaan dengan beras. Satu family, satu kampit saja boleh beli di market. Jadi inilah dia punya pencetus idea. Bila ini berlaku, Cynthia menanyakan dia punya pekerja di sini dengan Lina, kenapa kita tidak tanam padi, dia bilang. Lina bagi tahu, dia bilang, mana boleh kalau kita tanam kita saja, habis tu baru makan. Jadi mari bagi tahu kepada orang kampung. Jadi inilah dia punya asal usul dia. Okay, next. Ringkaskan. Okey, ini dua kampung yang terlibat dalam projek padi yang pertama. Ini Kampung Lapasan. Yang kamu nampak merah-merah tu, ini adalah hasil daripada pemetaan komuniti turut hadirlah, turut menyumbangkan tenaga untuk menghasilkan ini peta. Jadi kita dapat identify keluasan di Kampung Lapasan ini ada 12 ekar. Kurang lebih 12 ekar lah. Next. And then kita dapat lihat juga ini di Kampung Tinuhan. Yang sini nih dia punya penama nih. Penama dia. Jadi kita nampak yang kawasan merah itu hanya itu sahaja yang dikerjakan pada projek padi 1.0. Ada next. Okey, ini yang kita nih. Kalau kita tengok yang tadi dua peta tu, sini adalah Lapasan. Di sini Tinuhan. Untuk 2.0 kita kasih lebar lagi dia pergi Wangkod dan Timbau. Kalau kamu tengok yang hijau tu, itu adalah sawah yang ditanam. Sentiasa tiap tahun kena tanam padi. Manakala yang merah tu, itu adalah sawah buka baru. Pada awalnya di sebahagian Lapasan ada 47 ekar tu mendaftar untuk buka tanah baru. Tapi bila diterangkan lebih terperinci lagi pasal ni projek, mereka tidak dan tarik diri lah. Dan tidak sanggup, dan biasa minta bantuan. Jadi dan tarik diri. Jadi inilah kita punya peta. Sini kita sekarang Ini kita di center. Kita di tengah-tengah. Okay, next. Okay, ini objektif yang kami pegang lah dalam mengerjakan ini projek. Dalam projek padi 1.0, kami ada empat objektif yang utama. Yang pertama adalah menyokong pengeluaran beras, membantu petani beralih kepada kaedah yang lebih mampan, iaitu kami memperkenalkan kaedah SRI.
Lepas tu yang ketiga, memajukan pemahaman tentang pengurangan padi lestari, lebih kepada penghasilan baja organik dan penghalau serangga mesra alam. Dan yang keempat iaitu menyebarkan cerita lah. Manakala di projek 2.0 ni, ada 3 sahaja dia punya objektif. Tapi sebenarnya sama aja tuh, dia kena ni saya nak gabung. Yang pertama, pengeluaran dan pemasaran beras yang mampan. Di sini kami ada challenge, ada cabaran sudahlah ke arah kepada pemasaran. Yang nanti kamu tahu juga cerita dia macam mana. Yang kedua, membina mata pencarian daripada pemulihan kawasan tadaan dan mengintegrasikan semula kerbau, pelancongan dan pertanian. Kalau kita tengok ada beberapa isu yang telah ditambah di sini. Bukan menanam padi saja, ada kawasan tadahan, ada kerbau, ada pelancongan, ada pertanian. Dan yang ketiga, memajukan kelestarian melalui sains kemasyarakatan dan berkongsi cerita. Maksudnya dalam projek ini kami juga melakukan citizen science, di mana data itu kami akan kembalikan kepada komuniti lah, supaya mereka boleh guna kaedah tersebut untuk mengetahui sesuatu perkara, begitu. Next. Tada. Ini secara ringkas hasil perbezaan projek 1.0 dengan projek 2.0 sesi 1. Akan ada sesi 2 lagi nanti. Untuk sesi 1, kalau kita tengok tempo projek yang pertama tu 9 bulan saja. Tapi projek yang kedua ni 12 bulan. Tetapi realiti dia, projek pertama tu 10 bulan, projek ini 26 bulan. Ada cerita di sebalik dia, tapi kalau kamu mau tahu lebih mendalam, PM saja. Lepas tu peserta dia pun bertambah. Dari 43 kepada 118 keluarga. Keluasan dia dari 38 kepada 204. Manakala hasil dia dari 28 tan ke 117,69 tan. Sebenarnya ini 55% saja daripada 100%. Sebab sepatutnya anggaran kami 1 ekar bersamaan dengan 1 tan. Oleh kerana pencapaian di sesi pertama tidak berapa baik, jadi cuma dapat 117 saja. Hasil jualan yang pertama tu nampak besar jumlah dia kan, 32K. Yang projek ini baru 500. Dia ada story dia. Yang pertama ni kami belum lagi memahami secara mendalam bahagian pemasaran, di mana cara kami untuk meningkatkan semangat komuniti untuk menanam semula ni. Cynthia sudah ambil inisiatif melibatkan lift sosial. Dia beli semua tu beras, lepas tu baru dia jual. Jadi bila kau nak beli, ini dia punya ni, dia punya amount lah, sebanyak 2 tan kalau saya tak silap beras. Manakala ini kali kenapa 500 ni, sebenarnya projek padi belum ada pun menjual beras. Ini adalah hasil jualan community itu sendiri. Derang jual sendiri, kami ambil data. Dan sekarang adalah dalam proses pemantapan itu, macam mana pemasaran ini, dia punya hala tuju lah, sedang dalam proses. Dan kalau kita tengok jenis padi, yang round pertama, projek 1.0 kami dapat identify 35 jenis padi. Kemudian yang 2.0 45. Belum dilakukan secara terperinci lah. Ini secara kasar. Secara terperinci maksud saya pergi makmal. Kadang-kadang beras A dengan B sama, cuma nama di kampung sini si anu, nama di kampung ini si lain lagi nama dia. Jadi ini belum ini lagi lah, dianalisis penuh. Bilangan tim pula pada yang 1.0 kami seramai 6 orang dan sekarang kami 10 orang. 5 lelaki, 5 perempuan. Next. Tim yang sangat gender balance. Iya.
Okey, ini yang saya mau highlight sekarang, padi 2.0. Seperti yang kita tahu, padi 1.0 cuma highlight di atas sana, penanaman padi lestari. Tapi padi yang projek padi 2.0 ni ada tambahan pemasaran, ada tambahan pelancongan, ada ikan akan dilepaskan di sawah padi, akan melibatkan penjinakan kerbau dan keadaan air. Jadi ada kalau kita tengok sini ada 6 aktiviti yang jalan begini. Dan bagi kami ada susah sikit lah, sebab kami belum ada kepakaran yang di sini nih. Tapi campaign juga macam masa berjalan kan, ada sih dia punya penyelesaian. Sekarang kami pemasaran ni kami ada mentor kami iaitu Langit Kolektif. Jadi bila kami libatkan mereka, terus kami punya laluan pemasaran ni sangat jelas. Kami tahu di mana kami mau pergi. Jadi pelancongan ini kami baru Riki Yanti kan akan jadi kami punya inilah sini expert. Perikanan akan kami sebab dia pelepasan saja first, kami akan buat sendirilah, belum ke arah selidik spesies ikan yang sesuai itu indahlah. Kami akan try and error, begitu. Kami pilih ikan talapia, tapi akan dilepaskanlah ini tahun lah. Manakala penjinakan kerbau pula kami bergantung dengan si Linggit. Kamu kenal juga kan? Linggit. Dan Linggit sudah identify di mana community yang boleh mengajar menjinakkan kerbau. Maksudnya local trainer lah. Dan keadaan air pula kami akan merujuk kepada Dr. Colin yang baru kemarin saya jumpa face to face. Ya, jadi inilah kami punya serba sedikit. Nanti kamu akan dengar daripada tim-tim yang lain berkenaan dengan aspek yang mereka kontrol lah, mereka jaga. Selepas ini saya akan menjemput Mat untuk memberitahu berkenaan dengan penanaman padi lestari. Dia akan sentuh kaedah yang kami perkenalkan, yaitu kaedah SRI, dan dia akan sentuh baja organik. Hai semua, selamat pagi. Nama saya Mat. Saya sebagian daripada tim padi. Hari ini saya kongsi sedikit lah apa yang dari projek kami buat tentang kaedah penanaman SRI dan organik. Jadi apa yang kami buat ini adalah satu langkah untuk menyokong apa yang kita lihat tadi. Objektif salah satu projek padi ini dia adalah ke arah pertanian lestari. Jadi fokusnya yang projek padi 1.0 adalah penanaman padi secara lestari. Projek padi pada 2.0 kita kembangkan dia. Jadi berdasarkan apa yang kami lihat sebenarnya bila mula projek ni petani dia masih macam tidak ada sesuatu yang baru. Jadi kita perkenalkan, kita bawakan satu kaedah penanaman yang dipanggil penanaman SRI, yaitu penanaman padi secara intensif yang lebih sistematik lah. Kita lihat berdasarkan permasalahan orang kampung sini, pada sebelumnya dorang just tanam yang amalkan macam 3T. Lepas tu ada yang tanah terbiar. Yang 3T ni tanam tinggal tuai. Lepas tu ada baja. Lepas tu sebahagian yang menanam padi, dia masih buat itu kebergantungan kepada baja kimia. Jadi ada yang baja kimia dia mahal gitu. Jadi ada terhenti untuk tanam padi. Jadi apa yang kita bawa sini, kaedah SRI berdasarkan dia punya kesesuaian dengan masyarakat lah, sebab cara dia tidak jauh beza dengan penanaman tradisi yang sebelumnya. Jadi sedikit saya kongsi dengan semua. Kaedah SRI ini sebenarnya sudah lama diperkenalkan kepada petani, dibawa oleh Jabatan Pertanian. Suatu ketika dulu lah, start macam 2010 begitu masuk Sabah. Tapi setakat beberapa orang saya lah yang sudah kenal. Jadi kita perkenalkan kaedah SRI. Ya, satu kaedah yang lebih mesra alam,
lepas tu lebih jimat penggunaan baja kimia, dan kita lebih menyelamatkan alam sekitar. Jadi itulah yang kita bawa kaedah terhadap 4 kampung ini. Jadi sedikit berkenaan dengan organik, ya kami juga buat bengkel dan latihan. Kita latih orang-orang kampung dalam melakukan pembuatan baja organik. Jadi kita tanam padi, bukanlah kita bergantung baja kimia. Sebaliknya sebenarnya proses pembuatan baja organik itu sebenarnya kita ambil daripada keadaan sekeliling kita. Jadi maksudnya mereka jimatkan kos daripada menggunakan pakai 100% kimia. Jadi tujuan dia kita ajar orang kampung untuk buat sama-sama benda tuh. Jadi ya biasalah orang kampung penanaman yang macam ni, dorang lebih suka tunjuk hasil dulu. Tengok hasil baru percaya. Kalau untuk buat terus mungkin susah sedikit. Jadi ya dalam projek padi 1.0 kita sudah berjaya lah. Kita ada sama-sama buat dengan mereka kaedah ini. Jadi secara keseluruhannya projek padi 2.0 ini kita amalkan dan kita coba perkenalkan kaedah penanaman secara SRI, dan kita ajar masyarakat kampung, 4 buah kampung seluas 204 ekar di kampung Lapasan, Tinuhan, Timbau, dan Wangkot. Tujuan dia sebenarnya adalah merangkumi kita bawa kepada suatu pertanian lestari untuk kita mengembalikan suatu penanaman kepada sesuatu yang lebih mesra alam. Kita lebih kepada menyelamatkan alam sekitar, kita jaga biodiversity, lepas tu kita menghasilkan sesuatu yang sehat untuk kehidupan kita. Bukan untuk semata-mata untuk projek padi ini, tapi untuk ke generasi seterusnya, untuk yang skop lebih luas. Jadi ya sedikit gambaran nih, ya inilah kaedah-kaedah ataupun ya kenangan kami di projek padi yang sudah dibuat. Jadi harapan saya ya kami akan terus lakukan semua ini dalam menyokong kita sama-sama menjaga alam sekitar dan keharmonian keempat buah kampung ini, bukan saja 4 buah kampung, tapi secara umumnya di Tuaran, Sabah, dan Malaysia. Besar harapan saya, sekian, terima kasih. So, as you can see here, ini packaging kami dari Project Padi 1.0, and then yang baru ni actually is for Project Padi 2.0. So, this was our first time, and we was learning a lot of things because kami langsung tiada experience. So, kami buatlah saja yang kami tahu. And so we've learned a lot from the first round, and so now we've upgraded to this new packaging. So macam Project Padi ada upgrade 1.0 to 2.0, so we are also wanting to upgrade Wagastati to Wagastati 2.0. So this new packaging is part of that upgrade. I mean, we changed this for several reasons because dia ni vacuum pack, so kurang ada friend di dalam, which was one pretty big problem during the first round. So we learned a lot from the first round. So this second round, we really wanted to upgrade ourselves, and we didn't, we weren't sure how to do that. We were pretty lost because young marketing, it was not a focus for Project 1.0. Itu kena ditambah after we went through 1.0, we saw that marketing was important, so we added it onto 2.0. So this whole 2.0 phase, we're really learning what the marketing role here is, because young first time what we did was, okay, we got extra rice, we want to sell it, and we want communities to dapat income from that extra rice, but that was all. We didn't really define what the marketing role was. So this second phase, we really wanted to upgrade and define, be really clear what we want to do with the community in terms of marketing. I mean, are we just gonna be the middle person? Macam the farmer give us the rice, we help them sell, or are we giving tools to the farmers to help them sell their rice? So what are we doing exactly? We didn't know what we're doing, so very confused. So this is some of the things
we've gone through trying to reach that 2.0. So initially I was thinking, okay, what exactly is Wagastati? Who is Wagastati? Let's do some brand identity activities. But then as we did that, we realized it was kind of falling apart. It's like, is this Wagastati punya identity or Project Padi punya identity? What were we doing? Didn't know. Very confused. And then before this pre-workshop, we found Langit. Langit Collective adalah satu kolektif. Derang pun social enterprise. Derang kerja dengan community di Sarawak. They've been running their organization for 7 years now. So derang banyak experience working with communities and selling rice to the market. So they mainly sell their rice to orang Semenanjung. So they sell beras yang memang turun-temurun and very good quality rice. 1 kilo is like 22 ringgit, something like that. So we wanted to be like them. And so we got in touch with them, and we created a sort of mentorship program with them because we want to learn from their 7 years of experience. We have like 1 year experience that we kind of like muddled through. And so we got a sort of mentorship workshop with Langit that you'll hear more about. So, but before the workshop, the actual workshop with Langit, we did a pre-workshop with the community because setakat ini actually kami tidak tahu betul-betul hasrat community apa yang diorang mau dengan diorang punya beras. Adakah diorang memang mau jadi penjual atau jadi producer saja? Adakah diorang mau semua, like 10 farmers got 10 brands? Who's that? Where's my phone? What happened? Suzian? Okay, sorry. Right, where was I? So we wanted to know apa impian community, apa yang diorang mau buat. So did they just want to be a producer? Do they want to sell by themselves, yang jadi salesperson? Or diorang mau buat brand sendiri juga? 5 farmers have 5 brands, or they wanted to gabung and buat koperasi. Kami tidak tahu. So this pre-workshop was what that was about. So you'll see the result of that. On the third day. So we did a lot of work. Really kami, we asked, what are we doing well now? We appreciate what's going on now. And then we asked the farmers, apa impian kamu? Apa visi kamu? Untuk diri sendiri sama kampung and your own community. So that's one thing we did. So we took all this information and then we brought it to our workshop. So ini workshop dengan Langit about 4 days. So it's a continuous workshop. Semua team participated, and then one of the highlights really was ada farmer dari Sarawak yang datang. So I'll talk more about that because we have pictures. Wanna go next? Brand identity activities dengan Katrina. So waktu ini kami belajar, kami kena expose pasal apa itu branding, pricing, values, and kami ada setuju 6 values which is grateful, justice in environmental, social, freedom, community, curious, responsibility. And waktu ini kami ada try juga buat vision and mission Wagastati. Tapi macam tu lah. And then next ini waktu ini adalah pre-workshop with community, which is So this was when we were asking the community, what is your vision? What is your dream? Just really wanting to understand what their goals, objectives is, so that we see what the collective strategy is that's needed. So next picture. So this was our workshop with Langit. Yeah. Okay. Modul program waktu workshop dengan Langit tu ada 4. First, memahami asas produk berkualiti.
Second, memahami pasaran komersial. Third, strategi untuk jenama, komunikasi dan produk. And keempat, penjualan, pendidikan pengguna dan perancangan. Ini adalah salah satu contoh aktiviti yang kami ada, brand positioning, di mana kita boleh nampak kita punya, di mana Wagasdati, dia premium kah, dia beras premium kah, dia bukan premium, dia high quality kah, dia high price kah, macam tu. And di sini, itu Anti Rumi yang topi merah tu, dia banyak ajar pasal product quality, which is, ya, kita sebelum ni tidak berapa nampak atau ketengahkan produk quality. Tapi waktu ni nampak betul beza quality beras kita dengan beras yang lain lagi. Dan yang itu adalah kami ambil dari apa projek padi punya yang betul-betul dorang mau buat. Apa projek padi punya, kenapa projek padi dibuat, and kena ambil lagi dari aspirasi community yang mana kena dapat dari pre-workshop tu. So that left picture there is really taking what we learned from the pre-workshop, the community's vision, the dreams, what they want from the community, as well as then on the other side, what is Project Padi's role here? What is Project Padi doing? So taking those two and then figuring out what exactly is Wagasdati, who Wagasdati is. So taking the community aspiration and vision, taking the kind of values and the core of what Project Padi does, and really finding out, what is Wagasdati, Wagasdati's role, and who is Wagasdati. A little bit, just want to expand a little bit about this product quality sort of workshop we had with Anti Rumi. So Anti Rumi is from Sarawak. It's one of Langit's kind of star farmer that they work with. They're in Long Semadu. So product quality is something that's very, very, very important to the market. You go to your shopping, you go to the supermarket, you look at the rice, they're all beautiful rice, and that's what we see, that's what we know. But actually, if you look at our rice, some of the rices that we produce in the kampong, they look hancur. So you never see that in the market because that's not what the market wants. That doesn't get sold to the market. So if we want to sell to the market, there has to be a certain product quality. And that's not something that we knew about. The first round, we didn't know we didn't pentingkan product quality. All we know is like, this is, rice that we grew in kampong rice, and it's not seeds that we got from the ag department. So in a way, they're, warisan, beras warisan. So that's all. And our rices actually weren't that special, to be honest. And so how do you take all of that and then expect to sell it to the market and expect the market to buy it? Your story can only go so far, even though it's very, very important. But the product quality is also what matters, because at the end of the day, when consumers buy, they pay. They want, there's a certain quality that they expect, standard that they expect. So this was a very key thing that we learned from Langit. Product quality is everything. You can sell your story as much as you want, but at the end of the day, it's your product that will speak, because that's what you're eating. And so we really learned that. And so this time round, the second round, we're gonna really focus on how to get that quality. Yeah. So, bila semua sudah kami gone through aktiviti-aktiviti semua, kami semua setuju yang Wagasdati adalah untuk train and learn with communities about marketing, and Wagasdati as an example product for community. Maksudnya kami sudah belajar dengan community yang community sekarang dorang jual di tamu, dorang pandai jual di tamu. Kami sudah belajar itu dari dorang. Lepas tu dorang
yang ini Wagasdati as an example product for community. Maksudnya dorang belajar untuk level up lagi. Dorang bawa dorang punya produk di luar daripada kampung macam tu. Untuk market dorang punya produk outside the kampung. Okay. Next plan, kami akan buat packaging workshop di mana kami ada beli 4 buah mesin untuk setiap kampung, and waktu tu kami akan ajar community untuk sebelum kami bagi mesin tu dorang sudah tahu macam mana guna. And second plan is costing workshop. Di situ kami akan dedakan apa yang kami sudah belajar dari langit kepada community untuk belajar macam mana buat pricing supaya dorang tahu macam mana cost semua dan price untuk dapat harga yang betul. And yang ketiga ialah product quality. Kami akan ketengahkan product quality supaya community dapat upgrade dorang punya quality and dorang dapat market. Okay. Can we go back to the last one? Okay, here. Just to expand on this a little bit more, to train and learn with community. So we put train in train like this because we're not exactly experts, but we find people who are experts like Langit to teach us what they've learned, and then we bring that to the community. So that's what that means. And this is all a new experience for us marketing rice. So that's that learning with the community together. How do we bring our story and our rice to the market? And then Wagasdati is an example for the community is really, because sekarang banyak orang kampung they plant their rice. They know how to sell. They go to the tamu, they sell to their friends, they sell to the family. They know how to sell to people around them. But what they don't know how to reach and who to reach is the people outside of their own circle in the bandar. Itu yang orang tidak tahu. So Wagasdati as an example is kind of how to reach that market outside of this small circle. How to reach the urban market kind of thing. And also just how to create a really good quality product that the kampung people can be proud of. This is what we planted, and this is good quality product, good for your health, and everybody's paid fairly, and it's so something that we can be proud of. So for our next steps, we struggle initially, with understanding and really understanding what Wagasdati's role was in the beginning. And then one of the things that we struggled with was also pricing, because we didn't know how to price the rice. A lot of farmers were asking us, okay, how much can I get for my rice? And so, we don't have that power to decide, okay, this is X amount of rice and this is it. So that's where kind of the costing and pricing workshop comes in, which is really, really important, because it's such a sensitive thing. It's not something we can decide for them. They have to look at their own costs and see what's worth. And then so really from here on out, our next plans is really just to see again what the community wants and see how we can help them and learn on the way with them. Okay, that's all I got. Tadi kan saya tunggu-tunggu apa nih next plan dia kan. Kalau kamu perasan dia punya corak di sana kan sangat complicated. Tapi nampak shape dia juga kan. Begitulah planning dia yang berlaku di pemasaran nanti. Dia nampak complicated tapi ada shape dia sudah. Itu yang lupa sampaikan tadi lah. Apa yang kami mau sampaikan di sini adalah cabaran kami dan juga pengalaman kami yang berlaku di lapangan. Oke. Di sini setiap bengkel yang kami adakan
um, bukanlah bilang semua excited datang pergi bengkel, tapi apa yang ada kita nampak di sini gambar bengkel penternak kerbau. Seperti apa yang si Cipe cakap tadi, kita ada padi, kita ada kerbau, kita ada ikan, tapi ini kami buat bengkel kerbau. Dan bila kena panggil, kalau ikut betul peserta untuk penternak kerbau sebanyak 17 orang, 10 dari Wangkod dan 7 dari Tinuhan. Tapi ada lagi yang tidak tersenarai sebab dorang tidak minat. Saya pun heran kenapa dorang tidak mau datang. Tapi kalau kita bilang ada bantuan di sini, ada bantuan di sini, kalau kerajaan yang bagi bantuan, terus semua satu kampung mau datang. Tapi sebenarnya semua sini ada kerbau yang ada di sini dan yang penternak lain. Tapi ini yang kami bawa di sinilah. Mungkin saya punya iklan tidak berapa menarik kali. Dan cabaran kami seterusnya musim PKP itu kami tidak dapat bersama-sama untuk berbincang. Jadi inilah kami buat Zoom meeting. Ya, begitu. Okay, next. Ini pengalaman saya di lapangan saya sendiri. Saya jadi tour guide. Oke, ini orang-orang yang di atas sebelah sana, salah satu keluarga Mama Moy, yaitu YB Jenny. Dorang datang sendiri di lapangan, dorang bantu orang kampung untuk tuai padi. Oke, ada di sana. Dan ini Puan Yogi dari Pakos dan juga Mama Moy dari Kivato. Dorang juga turun sana sama-sama community untuk membantu. Dan apa yang saya rasa, saya gembira sebab ada orang luar yang sudi untuk tengok kami punya lapangan. Dan yang ada di sana itu, pengalaman saya pertama dapat ini dryer untuk padi. Tapi tidak pula contoh saya untuk kasih kering padi di sana. Ini tempat untuk kita selalu, kalau manual punya, jemur masa panas matahari. Tapi bila hujan, kita tidak dapat jemur padi. Dan kenapa saya ambil ini? Sebab saya selalu kadang-kadang tidak sempat jemur padi. Dan saya ambil untuk kasih kering padi. Oke, next. Oke. Ini keluarga Mama Moy juga dari Pakos. Saya lupa sudah nama dia. Tuna YB Philip. Yang Tuna yang pensyarah dari UMS pun ada. Siapa sudah nama dia itu? Dr. Felix. Oke. Dan yang di sana langit tim seperti yang sudah kamu dengar tadi, langit kami punya mentor marketing. Di sini kami buat activity. Dorang sebenarnya tahu juga macam mana mau proses itu padi jadi beras. Dan di sana ada tim Lean yang juga support pembeli beras untuk Wagasdati. Saya Sitna dari penyelia lapangan bahagian Kampung Wangkod. Kampung Wangkod ni dia bersebelah dengan Kampung Timbau. Ini pengalaman saya mengetam padi bersama komuniti lah di Tinuhan, di Kampung Tinuhan. Di sini ada Mama Moy juga datang. Bagi kami, saya Nick dengan Juliet, ini pengalaman pertama kami mengetam padi. First time lah mengetam padi bersama komuniti untuk projek padi 2.0. Di sini masa kami mengetam padi ini ada padi yang rebah, jadi mau ambil itu padi mesti mau ambil semualah, sayang kalau yang jatuh-jatuh tidak kena ambil. Masa kami mengetam padi ini pun kami guna sabit,
Tapi kalau saya setiap pandai guna sabit lah, pakai lingga manja. Di sini saya berasa gembira lah kalau Kampung Tinuhan, dorang ada kerjasama sesama community lah. Kalau macam dorang bergotong royong, banyak community yang datang juga. Kalau macam di sini sawah, dorang satu macam sama-sama lah untuk kasih siap. Lepas tu dorang pindah lagi pi sawah lain. Sebab kalau di kampung saya, dorang lagi suka sendiri-sendiri. Sebab dia bilang macam dorang rasa, dia bilang saya cepat penat, jadi saya suka apalah dia bilang. Macam dorang suka yang stop-stop kerja berapa menit begitu duduk. Jadi dorang lagi suka sendiri-sendiri. Dorang tidak suka macam gotong royong macam begitulah mengetam padi macam Kampung Tinuhan. Saya Nanak, macam yang kamu sudah kenal. Saya bertanggung jawab untuk menjaga ataupun vesi di Timbau lah. Timbau itu ada di bawah sana, nanti kita pergi juga. Oke. Baik, saya akan bercakap tentang pengalaman dan apa sudah, jangan kau ketawa sana. Si ketawa-ketawa saya, dia ada satu memori tentang saya mengenai pengalaman dan apa? Belajar. Sebab saya pernah jatuh di Kopel dulu, jalan di hutan kan, terus tergelincir. Adalah cerita dia tuh. Jadi yang dia ketawa tuh. Oke, tidak apa, saya akan ceritakan tentang inilah. Ini banjir ini berlaku sebenarnya di Timbau lah. Ini sebenarnya semua nih yang begini nih kamu nampak. Ini nih sungai nih kecil aja sebenarnya, anak sungai lah. Yang besar tuh itu sawah padi tuh. So bila banjir ataupun hujan yang lebat, inilah yang terjadi. Tuh, rumah orang tuh yang di pulau-pulau tuh. Itu rumah orang Baik. Sebenarnya di mana-mana tempat pun cabaran yang sebegini memang berlaku. Cuma apa yang saya mau kasih tahu sama kamu ialah community bila ada banjir yang begini, dan akan oleh karena kami sudah ataupun kita sudah masuk di sana sebagai project padi, dia akan refer sama saya. Jadi bilang ada bantuan nggak? Ada bantuan nggak begini? Habis punya begini permatang apa semua anak benih semua sudah hanyut begitu. Jadi apa yang kita dapat lihat di sana adalah mindset orang itu. Jadi kalau vesi yang macam kami ini yang bertanggung jawab untuk menjaga itu project di sana, paling susah untuk kami punya cabaran lah untuk bersama dengan community adalah untuk mengubah orang punya mindset daripada manja ataupun sudah biasa dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Itu satu. Kedua, mindset orang dalam penggunaan baja. Itu bagi saya lah cabaran-cabaran yang ada pada saya. Sebab orang bilang manja lah. Ya, saya mau pakai baja. Oke, sinang. Kalau baja kena bagi subsidi pula. Oke, racun pun subsidi pula. Anda bagi. Free. Jadi apa yang kami punya tugas di sini adalah mengubah darang dari kimia kepada organik. Itu bukan sinang. Sampai sekarang Timbau masih belum percaya. Masih blur-blur. SRA itu apa? Gitu. Yang hanya dalam tidak sampai 5% pun tidak sampai. Yang mengikuti SRI ataupun organik. Derang dapat terima, tapi derang tidak mau aplikasi. Itu adalah salah satu cabaran yang paling susah untuk kami sebagai koordinat penyelia lapangan, betul. Penyelia lapangan untuk mengubah itu semua. Tapi tidak apa. Yang penting kita sudah bagi derang input tentang organik, sama ada derang mau praktik atau tidak, terpulanglah. Cuma kita sudah bagi input lah. Baik. Yang kedua ini bengkel nih. Ini bengkel macam yang si Agang bilang tadi. Kalau derang kita buat bengkel, kalau outsiders punya trainer, derang oke, derang setiap kenal. Jadi derang teringin untuk mengetahui apa yang spesial sangat dibawa nih lang. Jadi bila sudah bertukar ke arah yang lokal punya trainer, cara yang macam pedang terukur dia datang. Tapi tidak apa, yang penting kita sudah bagi derang setiap tahun itu kita akan sediakan bengkel yang masih reliable untuk derang gunakan dalam proses penanaman padi lah. Tapi apa yang kita dapat jumpa adalah begini punya situasi.
Baik, pengalaman saya yang saya mau ceritalah tentang pengalaman saya sebagai nih project punya Vesila kan. Pengalaman saya ada banyak sebenarnya, tapi masa tidak cukup untuk saya membebel-bebel di sini. Sebenarnya banyak, tapi yang paling saya ada 2. Oke, saya mau kasih tahu juga lah 2. 1, tanam padi sendiri. Saya, dia, sama tuh, si Erli. Pengalaman saya yang paling indah, tapi menyeramkan, itu tanam padi sendiri. Ya, community, dia ada bagi 1 plot, bah. Bagi kami, untuk tanam sendiri, untuk membuktikan kepada community, apa itu SRI, sama ada dia berjaya atau tidak di Wangkod lah. Jadi, kami bincang, oke, kami terima ini cabaran. Jadi, bila sudah dapat terima itu cabaran, jadi kita punya ketua di sini, dia bilang, bagus kita buat penyelidikan, dia bilang. Oke, boleh juga. Jadi, dari awal sampai akhir itu kami ikut SRI. Tapi itulah, cabaran pun ada di sana yang mana kami bekerja untuk ini, di situ juga kami sebagai petani. Jadi masa itu sangat tidak komunikasi yang baik. Gitu. Jadi pengalaman yang indah itu tapi menyeramkan. Di sana lah aku pernah tanam, di sana lah aku kenal siapa itu petani, di sana lah aku kenal macam mana itu padi, macam mana cara penggunaan dia, pembesaran dia, macam mana aku tuai dia, macam mana aku jaga dia. Dengan 3 orang yang tidak pengalaman langsung, bukan tidak lah, ada sedikit, tapi itulah. Dipendekkan cerita, hasil dia sampai sekarang belum kami. Indah, bukan maksud saya bukan hasil penyelidikan ada, tapi hasil padi itu menyeramkan. Belum pun dimakan. Oke. Maksudnya kami tuai, sempat tuai memang. Happy ya, menuai ya. Bro, menuai sap. Sampai sekarang masih dalam karung nih. Masih di belakang rumah. Tengok tikus, saya dengar juga. Tikus datang. Apa tuh tikus? Oke, di rumah makan. Datang lagi burung. Awal pagi lagi burung. Kau makan padi? Oke, makan. Gitu. Jadi kami ini penderma juga lah salah satu. Baik, itu untuk saya lah bahagian Timbau dan saya punya cerita tentang pengalaman. Ada satu lagi. Saya mau kasih share juga kamu tentang kami punya pendapatan bila kami datang pergi di Puneng terusan, yaitu Long Semadula di Sarawak Lawas sana. Jadi di sana, boleh kah? Ada masalah kah? Oke lah, saya kasih cerita kamu serba ringkas lah. Di sana dia punya mindset, dia punya petani sangat jauh beza dengan kita tau. Kalau di sini mindset dia, saya boleh simpulkan malas. Kalau di sana mindset dia sebagai contoh lah. Kalau di sini sawah dia tidak mau masuk kerbau. Bila sudah siap tanam padi lah, bila sudah tuai, jangan mau masuk kerbau ataupun nila. Kalau di sana sudah tuai, dia lepas kerbau dia masuk di sana. Jadi kami tanyalah, kamu tidak takutkah kamu punya permatang itu rusak? Dia bilang begitu dia sama saya. Buat apa aku takut? Kalau rusak, saya buat balik. Sorry ya. Terlampau nih. Saya buat balik, dia bilang. Jadi, begitu pula mindset dia. Tidak apa tuh, rusak tidak apa. Yang penting kau punya sawah itu dijaga, dibantu oleh kerbau itu sendiri. Apa maksudnya? Yang mana kerbau itu akan makan rumput itu. Sawah ada semua sepanjang tahun dia ada air. Kalau sini begini Sumi, saya tidak boleh hidup tempat kamu. Apa sawah itu hutan enggak apa itu, dia bilang begitu. Terus kami pun malu lah gitu. Habis kalau kamu datang sini, kamu nampak ke sawah di sini macam mana? Sorry Colin, I may be too fast for you, but okay, paham juga lah kan? Okay. Sawah di sini macam hutan lipur begitu. Kalau di sana macam kolam. Sawah di sana ada ikan sepanjang tahun. Kami ada gambar juga kan? Bila kami kasih bersih sawah di sana, ada 1 pasang tilapia tuh. Dia mau jaga dia punya anak. Dia di depan tuh. Jadi bila kami mau cabut rumput, yang si jantan ini dia akan try untuk attack kami. Tapi bukan yang secara kasar lah, dia cium-cium manja. Gitu. Cium-cium manja kami punya jari lang. Kok kenapa? Itu anak saya gitu, Pak. Jadi kami kami tidak kacau. Kami bersih. Oke.
Begitu. Itu keunikan di sana. Dia ada ikan yang kalau di sini kau jangan bilang ikan, rumput apa sih? Saya pun tidak tahu. Gitu. Jadi itu salah satu mindset yang ada di sana yang berbeza dengan apa yang ada di sini. Malas dan rajin. Saya bukan cakap anula, tapi memang kita ada topik juga petani bukan malas orang. Apa? Bukan orang kau. Salah satu. Tidak apa, itulah saya bilang mau ubah mindset tuh, mentality community di sini itu ada payah sedikit, tapi tidak apa, dia ada proses dia tertentu lah. Itu harap kita dapat tahun hadapan kita dapat bagi derang pendedahan tentang cara ataupun derang punya proses macam mana menjaga sawah derang di sana untuk bawa sini. Kan? Itu adalah kita punya misi yang terbaru lah. Tidak perlu lama-lama, simple aja. Saya kasih simpul, kami punya setiap FC lah di setiap kampung. Kami punya cabaran adalah sewaktu mengambil GPS lah. Itu maksud saya itu keluasan buka tanah baru, pembukaan tanah baru di setiap kampung. Kami punya cabaran pertama, kalau di permatang tuh kita nampak kalau dalam gambar dia bersih. Tapi di sebalik dia behind the scene tuh dia punya rumput. Saya sudah lah pindik. Dia punya rumput tuh tinggi sampai sini, Pak. Jadi ada yang permatang ini mula-mula oke aja. Jalan dia. Jadi saya jalan lah. Tiba-tiba saya tidak tahu ada lubang, hilang saya di sana. Jadi terpaksa itu GPS saya kena ambil balik lah. Salah satu cabaran dia lagi, GPS kita tidak boleh ambil sesuatu lah, terutama waktu mendung. Sebab dia punya bacaan tidak tepat. So jadi kena ambil sewaktu tidak cuaca yang dalam bagus lah, ada matahari. Dan salah satu cabaran dia juga macam gitulah, kulit dia ada hitam sedikit gitu saja lah. Lepas tu kalau mau ambil ketepatan tuh dalam 1 menit lebih lah. Dan kami guna 2 kaidah, satu area calculation dan juga waypoint. Waypoint ini saya guna sendiri bagi yang seperti mana di setiap penjuru saya akan berdiri di satu sudut dan ambil dalam masa 1 menit lebih lah untuk bacaan yang tepat. Sebab kalau tidak kami buat macam gitu, kami punya keluasan tidak accurate lah, yang tidak tepat. Jadi untuk mau ambil yang ketepatan itu cuaca yang tidak bagus pun salah satu, dia ada faktor juga. Dan kalau berlindung di bawah pokok pun dia tidak dapat ambil yang ketepatan dia. So jadi kena berdiri yang lama. Salah satu dia itu GPS. Cabaran yang kami selalu hadapi lagi, sewaktu mau turun lapangan hujan, itu salah satu dia lagi. Jadi pelbagai cabaran lah yang kami hadapi selain ambil keluasan. Hujan pun kami tidak dapat turun, dan juga sewaktu ambil nih ataupun mau turun lapangan, mau pergi mau tanya sama community, mau ambil collect data, cabaran dia seterusnya adalah anjing. Memang di kampung ada anjing, ada yang dia di tempat kami tuh ya memang ada anjing. So jadi kalau yang tidak biasa ada dia bukan mau kejar, dia cuma mau bagi salam aja betul. Cuma kita tidak tahu bahasa dia kan. So itu ada salah satu lah. Jadi pengalaman yang baru yang saya dapat di sini adalah next slide. Yang ini saya mau tambah. Kami punya plot kajian tuh di Wangkod. So jadi inilah muka-muka yang 3 orang tuh. Kami punya plot kajian, keluasan dia 0.12 di Wangkod tuh. Ini adalah pengalaman pertama kami untuk buat satu kajian pasal SRI lah. Kami bagi contoh kepada community supaya derang akan tengoklah macam mana perbezaan tradisi dan juga SRI ini. Maksud saya perbezaan dari hasil tuayan lah. Dan kami punya pengalaman di sini, memang saya bagi tahu pengalaman tuh ada juga, cuma tidak meluas. So jadi kami guna secara manual punya merata, bukan guna mesin. Kami guna bambu merata dia. Lepas tu salah satu cabaran dia lagi, di sana ada linta. Lepas tu di sana tidak juga dalam lah, lebih kurang paras lutut begitu.
Lepas tuh ini pun kami punya masa kami ambil nih cabaran kami lebih kurang dekat 1 minggu lebih juga sebab campur hujan tolak hujan. Lepas tuh kami punya kerja lagi selain buat di lapangan, kami ada project activity lain lagi. Lepas tuh kami punya masa memang ada bertentangan lah, bertembung saja kalau ada activity yang mau dilakukan, macam contohnya kami membuat bengkel, so jadi kami punya plot kajian tergendala macam gitu. Itulah salah satu kami punya cabaran dan pengalaman baru yang saya dapat. Disinilah bagaimana yang dikatakan awal pagi tadi, apa itu kepentingan nasi bagi kita lah setiap orang. So jadi proses deh kita nampak kalau di kedai bagi duit jangan just ambil begitu jadi di market, tapi kita tidak tahu di sebalik proses dia macam mana, step dia macam mana kita melakukan. So jadi beginilah kami punya kerja di lapangan. Ini kami punya kajian nih di Wangkot nih di sebelah sinilah. Nah, mungkin kalau kita ada juga turun lah mungkin sebelah petang. Kayak pengalaman baru saya lagi seterusnya saya dapat inspirasi lah macam mana untuk handle community, sebab community ini bukan senang untuk diurus sebab pelbagai project, pelbagai cabaran juga dihadapi. Kalau macam kami padi, kami mau handle community ini, salah satu dia community dia banyak alasan. Kami sudah kasih tetap tarik activity masyarakat ataupun adakan bengkel, ada perjumpaan. Di sana akan ada permulaan dalam grup tuh ya memang cakap ya saya akan join. Tapi bila di akhir yang seterusnya tuh bila mau sampai sudah masa activity itu dijalankan, banyak alasan lah community. So jadi kami punya salah satu saya punya pengalaman baru adalah untuk membuka mindset community lah. Saya tidak terus yang push derang lah, secara slowly ya tanya dia macam mana, kenapa tidak datang. Dan pengalaman baru saya selain dari handle community ini, itulah belajar nih SRI. Gambar yang last nih, inilah tim padi 2.0, 5 laki 5 perempuan. Akhir kata dari saya, sebenarnya kalau kita dengar project padi, wah kamu oke macam sukses saja kan, tapi behind the scene dia ada cerita di sebalik dia lah. Bagaimana kami dapat ini, ada cerita di sebalik dia. Kami pernah berperang, kami pernah bertengkar, kami pernah berpeluk semua, kami pernah macam yang stay lama-lama bersama dan syok lah. Itu yang kami mau highlight lah daripada project padi. Itu saja dari saya. Ada si Jonik pula. Si Jonik ya sama Lina. Derang pun ada mau cakap dalam hati juga. Lina sebagai pembantu penyelia lapangan di Wangkot. Jadi dia juga sebagai ibu. Jadi dia lebih rapat dengan ini tuh. Saya persilakan Lina. Pengalaman cabaran. Oke, terima kasih karena diberi peluang. Sebenarnya ini kejutan bagi saya. Saya tidak tahu pun ya saya kena seru bercakap di sini. Tapi oke. Sebenarnya apa yang kawan-kawan saya cakap tadi tuh, cabaran semua tuh, itu sebenarnya baru separuh. Kalau kamu mau tahu yang banyak lagi, sebenarnya banyak lagi cabaran yang kami hadapi lah. Ya, terutama di Wangkot, penyediaan benih saya rasa pun itu cabaran bagi kami sebab pada waktu itu masa COVID kan, jadi kami mau ambil benih di luar kawasan itu pun macam susah sebab tidak boleh
keluar daerah. Lepas tu ketua kampung tidak boleh kasih masuk di kampung dia. Tapi sebenarnya kami sudah plan pun dengan orang tuh benih yang kami mau ambil. Jadi di situ ada masalah benih lah di bahagian Wangkod. Jadi ada terlambat sedikit dia menanam. Ya, itu salah satu yang belum disebut tadi dan ada banyak lagi lah. Kalau sebut pun masa mungkin tidak cukup. Jadi soal macam mana pun saya suka kongsikan pengalaman saya selama mengikuti proyek padi ini. Saya berasa sangat gembira bila dibagi peluang untuk bekerja sama dengan community. Ya, satu kepuasan untuk saya lah. Setiap kali saya turun lapangan bekerja sama dengan diorang, saya rasa macam puas begitu. Puas lah sebab boleh bagi sesuatu pada diorang walaupun tidak sepenuh masa, walaupun sedikit masa, tapi itu kepuasan yang penting. Dan dalam semua community kita akan berjumpa dengan bermacam-macam jenis community. Jadi bila saya bekerja sama dengan community, situasi itu mematangkan saya. Bukan apa, kalau tengok dari segi usia memang cukup matang sudah, tapi bila bekerja sama dengan community, dia macam mana ya, macam yang kalau kita jumpa dengan community kan, kita mesti tidak boleh guna cara yang satu saja. Kita mesti guna banyak cara. Macam kalau kita berjumpa dengan grup ini, grup ini, kita kena guna cara yang berbeza. Untuk mengekalkan perhubungan yang baik dengan community. Ya, saya rasa itu yang pentinglah bila kita bekerja sama dengan community. Kita tidak boleh fikir tentang diri kita, tapi kita kena fikir community dalam masa yang sama. Apa yang kita sampaikan itu sampai tapi tidak mengecewakan community. Ya, itu saja. Thank you. Hai, nama saya Joe. Saya baru join ini project bulan Desember pertengah 21st. So almost 6 months lah saya join. So saya sebagai purchasing dan admin, dan ini adalah bidang terjun. Dan sebab sebelum ini saya bekerja di perhotelan 7 years, dan cabaran saya dalam bidang ini di masa saya belajar dalam proses mengenali itu grant, itu budget, di situ juga saya kena kejar payment. Jadi from bulan Agustus, September macam tu punya payment, so saya kena buat sudah mau kasih settle. And then itulah sambil saya kejar ilmu ini bahagian finance. Dan syukur sebab saya ada saya punya superior yang sangat bagus, si Cipa, banyak tolong saya dalam itu budgeting. Dan ada si Noel di situ juga menolong saya dalam belakang tirai. Okay. and then ada juga Jenny, secara langsung dia akan direct dengan saya sebab saya ini memang susah sedikit mau mau paham slow, sebab sometimes kalau saya ini kan yang the important conversation tiba-tiba saya passing out. So saya macam tu tiba-tiba kan blur terus passing out macam tu. And then dari finance team juga FS memang bagus orang punya cara, dan sampai sekarang saya macam bukan terror lah, tapi pandai sudah. Sebab saya tidak lost track. Dorang keep in touch saya dengan Derek. Memang terbaik lah finance di FS. Live juga. Dan thank you juga sama Cynthia sebab dia akan komen juga di bahagian finance itu. Jadi saya akan
macam setiap saya hantar saya ada satu pembelajaran lagi macam itu. Ya. Dan saya happy masuk dalam community punya kerja lah. Thank you. Oke, demikianlah ini pengenalan ringkas pasal projek Padi 2.0. Kalau ada pertanyaan boleh tanya PM tepi silakan. Kamu lapar sudah begini si Korok gini-gini so perutnya. Nah. Paling pendek tuh. Nanti di lapangan nanti kita cerita lagi lah. Harap yang tim padi tidak kena pilih kamu bersama. Maksudnya dengan yang lain supaya kita boleh berkongsi pengalaman. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.